Barangkali orang pikir bahwa saya ikut Tuhan, Tuhan memberi saya apa yang saya minta, kekayaan, karir, apa saja yang sudah minta, Tuhan beri. Tetapi ketika badai dan susahan datang, ketika tantangan datang, maka saudara, banyak orang yang hancur hidup mereka, termasuk orang percaya. Dan mereka tidak pernah menyadari, saudara, pribadi yang luar biasa yang Bapa sendiri berikan kepada kita. Bagaimana pekerjaannya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, krisis, berbagai macam berkecamuk dalam dunia ini, tapi Tuhan memberikan kepada kita, saudara, yang dikatakan Allos Parakletos, seorang penolong. Dan kita lihat pribadinya sungguh luar biasa. Dari zaman ke zaman, sudah melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, pekerjaannya, kuasanya, saudara-saudara, ketika dia tampil, maka sesuatu yang besar terjadi. Dan maksud daripada seven spirit of the Lord adalah pekerjaan daripada roh Allah itu sendiri. Tidak mungkin siapa bisa merubah keputusan raja yang sudah dicap dan keputusan daripada Haman. Tapi saudara kenal, itu bisa berubah. Nah, kalau itu bisa terjadi, apakah saudara Tuhan kita kuasanya berubah? Ini satu peristiwa, satu kenyataan yang terjadi, saudara. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita masih bisa percaya Tuhan kita sanggup berbuat seperti itu? Apakah kita masih bisa percaya Tuhan kita sanggup untuk menolong kita? Banyak kali komplain datang dari mulut kita. Persalahkan orang lain, persalahkan orang lain. Engkau baca firman Tuhan dan engkau masih percaya kepada Tuhanmu, maka saudara akan lihat mujizat dalam hidup saudara. Saya katakan keputusan raja siapa bisa rubah, keputusan Haman siapa bisa rubah. Tapi kita terlalu meremehkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Sebab itu banyak orang Kristen kecewa, frustrasi dalam hidup mereka. Kalau saudara membaca tentang kisah Raja Yosafat, Alkitab berkata saudara dikasih oleh Tuhan the great multitude. Satu pasukan yang besar, yaitu pasukan Amon, pasukan Moab, dan mereka yang ada di pegunungan Seir, orang-orang Meunim. Satu pasukan besar mereka datang untuk menyerang Yerusalem. Alkitab berkata saudara, Raja Yosafat menjadi takut. Dia menjadi takut. Orang datang, raja beri laporan, Raja Yosafat, satu pasukan besar, great multitude datang untuk mengepung. Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Tapi apa yang dia ambil? Dia ambil keputusan dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Dan dia berkata semua orang-orang Yehuda dan semua yang ada di Yerusalem berdoa dan berpuasa. Saudara, ini bukan gampang. Raja Yosafat punya pasukan yang dia tahu orang-orang Yahudi terkenal, yang sudah dilatih dalam peperangan, sudah masuk di tanah Kanaan. Saudara, kemudian ada satu pasukan besar datang, mereka dalam ketakutan, benar-benar pasukan yang besar datang akan memusnahkan mereka semua. Tapi Alkitab berkata Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Hanya 6 hari ini universe Tuhan create. Apakah dia tidak mampu? Masalah apa yang ada dalam hidupmu? Mengapa kita lari ke sana kemari? Saudara ingat, banyak orang ketika masalah datang mereka komplain sana, mereka komplain sini, mereka gosip sana, mereka gosip sini, saudara. Saudara, dalam realm of the spirit, dalam realmnya Tuhan telah bawa kita. The word rule. Perkataan kita rule. Sebab itu Alkitab berkata hidup dan mati, saudara, ditentukan oleh lidah kita. The word rule. Sebab itu dikatakan Yesus adalah the word, adalah firman, adalah perkataan. Sama saudara. Di rumah, yang lalu saya berbicara tentang falling angel dan demons. Di rumah saudara, jika saudara banyak memuliakan dunia ini,
Maka yang masuk keluar dalam rumah saudara adalah demon dan angel. Dan malaikat yang jatuh, falling angel. Gosip sana, gosip sini, jelekan ini, jelekan itu. Saudara tidak mengenal bahwa saudara undang dalam rumah saudara. Sehingga saudara tidak terlepas dari gosip saudara. Saudara tidak terlepas dari perkataan saudara. Ini saya hanya bikin kepada saudara untuk jadi kekuatan. Karena saudara semua sudah mengerti dan tidak melakukan hal itu lagi. Saudara bisa bersaksi kepada yang lain. Supaya mereka keluar dari masalah ini. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, setan atau demon atau falling angel, saudara hanya berkata, saya tidak izinkan lagi masuk dalam rumah ini dalam nama Yesus. Mereka dengar, mereka tidak keluar lagi. Perkataan rule, saudara. Saudara berkata, in the name of Jesus be healed. Dia heal. Perkataan rule, saudara. Tuhan berkata, jika engkau berkata kepada gunung ini dan pindah, dia akan pindah. Jadi saudara akan terima apa yang saudara katakan. Sebab itu dalam rumah saudara, jika saudara penuh dengan kata-kata Tuhan terima kasih, saya sembah engkau, Tuhan engkau yang dahsyat, engkau berkati saya hari ini. Maka yang masuk keluar rumah saudara adalah malaikat dari Tuhan. Karena itu real. Yang masuk keluar rumah saudara, yang bersama dengan saudara, saudara lihat tentara sorga. Kenapa? Karena Raja Sorga dalam hati saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Saudara. Karena apa? Mereka rule perkataan. Ini sudah lari sedikit. Tapi saya ingin saudara jaga perkataan saudara. Saudara, jaga kata-kata kita. Kita makan hari ini. Tetapi ibu itu kemudian gilirannya dia sembunyikan anaknya. Oh saudara-saudara. Raja tahu begitu dahsyat kelaparan yang sedang terjadi. Dan ini satu peristiwa yang nyata. Satu krisis ekonomi. Satu masalah rumah tangga. Satu masalah yang berat terjadi di Israel pada saat itu. Tidak ada orang bisa selesaikan. Raja koyak bajunya. Ketika dia koyak bajunya, dia bawa satu ajudan. Dia bawa tombak, bawa pedang. Saya tidak percaya Tuhan lagi. Kita tangkap itu Nabi Elisa yang ada di Dotan. Dia tidak pernah bernubuat lagi daripada Tuhan. Dan kita penggal kepalanya. Dan dia katakan kepada ibu itu, jika hari ini kepala Elisa tidak dipenggal, saya tidak hidup lagi. Bayangkan raja sendiri dengan pengawalnya datang kepada Elisa di Dotan mau penggal kepalanya. Ketika sampai di situ saudara-saudara, Elisa muncul. Seorang nabi, dia tidak takut. Dia muncul dan dia bilang, Raja, beginilah firman Tuhan. Besok akan terjadi satu sukat dari tepung yang terbaik. Maksudnya satu sukat itu kalau sudah lihat dalam kamus 12 liter beras. Satu sukat tepung yang terbaik harganya 1 shekel. Dan 2 sukat jelai 24 liter daripada jelai besok harganya akan 1 shekel. Ini pengawal ajudan raja khusus. Dia bilang begini pada Elisa, dan dia mau saat itu mau dipenggal. Dia katakan walaupun Tuhan punya tingkap-tingkap di sorga, tidak akan mungkin ini terjadi. Elisa bilang begini sama pegawai itu, hanya ajudan raja itu. Dia katakan kamu akan lihat besok ini terjadi. Kamu akan lihat besok ini terjadi. Tetapi kamu tidak akan menikmati sedikit pun. Kamu tidak akan makan sedikit pun. Akhirnya raja pulang. Raja pulang. Kemudian ada 4 orang kusta di pintu gerbang. Mereka mulai bercakap, untuk apa kita duduk-duduk di sini, kita akan mati. Kalau kita masuk dalam kota, mereka sedang kelaparan, kita tidak dapat makan, di sana pun kita akan mati. Bagaimana kalau kita pergi perkemahan orang Aram yang sedang mengepung? Kalau kita ke sana, kalau mereka tidak bunuh kita, kita akan dapat makanan, kita masih hidup. Baru 4 orang kusta mereka jalan ke perkemahan orang Aram. 4 orang kusta pergi perkemahan orang Aram. Tapi orang Aram dengan pasukan yang terlatih yang tidak pernah mundur, mereka sedang mengepung. Mereka mendengar satu pasukan besar, kereta api, bukan kereta api saudara, rata. Kereta api itu train, sorry. Rata saudara, sama kuda-kuda perang sedang datang, mereka hanya mendengar. Dan Alkitab berkata saudara, mereka lari terbirit-birit, senjata mereka buang. Semua yang ada mereka buang dan mereka lari. Saudara bisa bayangkan,
empat orang kusta datang seperti pasukan besar. Ini pasukan siap untuk perang. Siapapun yang datang mereka perang. Ini pasukan Aram. Mereka perang siapapun. Tapi mengapa mereka dalam ketakutan? Dan Alkitab mereka lari sampai pakaian mereka buka untuk menghalangi mereka. Mereka lari. Apa yang terjadi? Siapa yang datang? Siapa yang datang, saudara? Coba saudara lihat apa yang Tuhan buat membuat mereka takut. Memang benar-benar pasukan yang datang itu besar. Pasukan yang datang itu terlalu besar. Sehingga pasukan Aram yang terlatih sekalipun dari kecil dalam ketakutan. Dan inilah kalau Tuhan buat dalam hidup saudara. Ini tidak akan mundur. Masalah ini tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tapi kalau Tuhan buat. Hanya 4 orang kusta bagaikan tentara besar. Oh, Tuhan bisa pakai 4 orang kusta untuk usir tentara Aram yang besar. Apakah itu tidak luar biasa? Ketika orang kusta ini sampai, mereka bilang, wow, nggak ada orang lagi di sini. Mereka makan kenyang-kenyang puas. Mereka ambil emas dan perak. Dikatakan dalam Alkitab, saudara baca, ambil emas, mereka sembunyikan. Mereka balik lagi, ambil emas dan perak, mereka sembunyikan. Mereka balik lagi, ambil emas. Kemudian mereka sadar, oh. Kalau kita diketahui mati ini, kalau kita diketahui mati, lebih baik kita laporkan pada raja. Mereka datang di pintu gerbang dan berteriak, orang Aram telah pergi. Raja bilang, ini siasat, tipu muslihat, siasat. Suruh beberapa orang dengan berkuda dan pergi. Mereka pergi sampai di sana betul. Mereka coba kejar. Sampai di sungai apa itu dikatakan, mereka lihat semua senjata-senjata dan pakaian dibuang situ. Mereka lari terburu-buru, tidak mau ada yang menghalangi mereka lari. Mereka bilang kepada raja, raja benar. Mereka sudah lari. Pasukan dan orang Israel datang di tempat perkemahan orang Aram dan ambil semua makanan dan kekayaan semua yang ada di situ yang mereka telah jarah kepada bangsa-bangsa lain dan termasuk bangsa Israel, mereka ambil semua. Ketika mereka masuk di pintu gerbang, raja bilang kepada ajudannya yang kemarin datang kepada Elisa, jaga di pintu gerbang. Dan dia sedang berdiri di pintu gerbang, dia dengar, saudara-saudara, dia dengar bahwa satu sukat harganya 1 sikal dari tepung yang terbaik. Karena begitu murah, jarahan terlalu banyak, saudara-saudara. Begitu murah, orang-orang bawa kekayaan, bawa makanan, segala sesuatu. Dan kemudian saudara-saudara dikasih oleh Tuhan jelai yang terbaik juga, 2 sukat harganya 1 sikal. Itu benar terjadi. Dia lihat tapi dia tidak nikmati karena orang masuk di pintu gerbang, ajudan raja ini disuruh jaga. Dia ditabrak dan diinjak-injak sampai mati. Dia melihat kekayaan yang besar, dia melihat makanan dan tidak akan kelaparan lagi. Tapi dia tidak nikmati karena dia diinjak-injak sampai mati. Dan begitu banyak orang tidak percaya akan firman Tuhan, sehingga mereka punya kekayaan yang besar, mereka tidak nikmati. Mereka punya makanan yang banyak, mereka tidak bisa nikmati lagi. Mereka tinggal napas satu-satu di rumah sakit. Saudara, mereka punya kekayaan besar, mereka tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena stres, frustrasi, rumah mereka bagaikan neraka. Mereka tidak nikmati, bagaikan Laskar ini. Mengapa? Karena dia tidak percaya terhadap firman Tuhan. Waktu Elisa bilang, dia tidak percaya sama sekali. Sebab itu saya katakan kebutuhan yang paling pokok saudara datang dalam rumah Tuhan. Bukan diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan, bukan diperhatikan oleh gembala. Saudara-saudara, kalau tidak dibesuk, saudara tidak masuk gereja lagi. Bukan itu. Hal yang terbesar saudara datang dalam rumah Tuhan. Saudara perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang create this world. Ketika Elisa berbicara dan berikan firman Tuhan, ini orang tidak percaya. Sama sekali dia tidak percaya. Saudara, dan dia mati diinjak-injak. Ajudan raja, ajudan khusus satu-satunya. Dia mati. Dalam kelimpahan kekayaan dia mati, dia tidak nikmati. Tapi saudara, saya memberikan kunci saudara di sini. Saudara lihat bahwa Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan, saudara-saudara restore ekonomi yang ada, finansial yang ada, bahkan segala sesuatu hanya dalam 1 malam. Tomorrow, sama dengan Raja Yosafat, percaya kepada Tuhan kamu akan tetap percaya kepada nabinya. Mengapa? Nabinya yang berikan firman Tuhan, yang berikan arahkan kepada mereka, dan kamu akan berhasil. Hanya 1 malam di restore seketika. Sebab itu Tuhan kita pembuat mujizat, dan dia terlalu besar. Dan buat dia real dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Masalah apa yang dia tidak bisa buat? Apakah dia tidak mampu?
yang saudara Alkitab berkata tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sangat memalukan, tidak mau percaya kepada Dia. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan. Saudara akan pulang, saya percaya kepada Tuhan saya. Semua akan berubah. Semua akan berubah. Bukan karena kekuatan dunia. Karena Tuhan saya terlalu besar. Dia terlalu luar biasa. Tuhan memberkati saudara.